IHSG seperti biasanya. Ya, kita akan mulai dari IHSG. IHSG hari ini bentuknya kayak gini. Buat IHSG. Ini cuma naik dikit doang, tapi sebenarnya ada yang menarik ya. Ada yang menarik dari IHSG hari ini, teman-teman. Apa tuh kira-kira yang menarik ya? Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Hai, selamat malam teman-teman semuanya. Ada Robert Tegulapan, Kennedy Chandra, Tri Ananta Wikrama, Aprianto Kang, Arlenci, Eka Yuliati, dan teman-teman semuanya. Malam hari ini kita akan ngobrol pastinya tentang saham di awal. Aku akan bahas market sekitaran 20 menitan pertama mungkin ya, 15-20 menit pertama. Dan habis itu kita akan belajar ilmu yang sangat bagus sekali dari Coach Rio. Coach Rio ini merupakan seorang pakar kenetralan mental, founder dari DOA TRTO. Beliau ini adalah top life coach number 1 dunia, Tony Robbins, yang akan membantu kita belajar tentang apa ya? Psikologi trading. Seberapa banyak dari antara kita yang udah belajar banyak strategi trading tapi nggak pernah puas dan selalu mencari yang lebih baik lagi, terus merasa bahwa kekalahan saat kita trading tuh buruk banget gitu, terus merasa takut rugi karena salah pasang posisi, terus takut melewatkan kesempatan dan lain sebagainya gitu. Terus ragu-ragu juga akan hasil analisa diri sendiri dan juga seringkali iri dengan profit atau hasil orang lain, sehingga seringkali memasang action beli jual itu di luar manajemen atau perencanaan yang udah ditetapkan. Jadi malam hari ini setelah kita bahas tentang market, kita akan bahas dengan Coach Rio ya, pakar kenetralan mental yang juga seringkali disebut dengan apa ya? Let me check. The tech mentalist specialist gitu. Mind technology expert. Oke. Di Mtrade ada cara lapor SPT atas trading saham apa enggak ya? Ada, artikelnya ada. Nanti saya minta tim untuk dinaikin lagi ya. Oke teman-teman, kita akan mulai dulu dari IHSG seperti biasanya. Ya, kita akan mulai dari IHSG. IHSG hari ini bentuknya kayak gini. Buat IHSG. Ini cuma naik dikit doang, tapi sebenarnya ada yang menarik ya. Ada yang menarik dari IHSG hari ini, teman-teman. Apa tuh kira-kira yang menarik ya? Yang menarik dari IHSG hari ini adalah asing borong banyak banget ya. Jadi investor asing tuh ada borong banyak banget, sekitaran hampir 2,4 triliun malah. Udah borong sekitaran 2,4 triliun investor asing. Ya, jadi lumayan gede, dan yang diborong adalah saham MDKA 315 miliar, BBRI 294 miliar, terus TLKM 275 miliar, dan Adaro 254 miliar. Terus Antam juga diborong 242 miliar gitu. Ya, jadi ini Kennedy Chandra bilang sektor tambang udah mulai kemasukan smart money, kemasukan smart money kayak apa aja nih. Ya, jadi Adaro sendiri memang udah diborong selama beberapa waktu lamanya gitu. Dan yang menarik hari ini selain saham-saham yang saya sebut tadi, ada beberapa saham big caps yang juga perlu kita perhatikan. Salah satunya adalah Astra International, di mana Astra International ini dia lagi ada pattern kayak gini nih. Nih, Astra International ya, kayak gini ya. Ini keluar hijau satu di sini. Ini menunjukkan satu tanda reversal dalam jangka pendek yang berpotensi akan ada pantulan. Kalau mantul dia bisa sampai ke level 5.800 dalam jangka pendeknya, bahkan bisa sampai ke level 6.000 gitu. Jadi dari sini bisa mantul sampai ke sini gitu ya. Ini untuk Astra International. Nah, kemudian selain Astra International, teman-teman,
Terus kita akan perhatikan untuk saham-saham yang lainnya. Aku akan start dari perbankan besar dulu, dari BBRI yang hari ini banyak dikolek oleh investor asing. Meskipun dikoleksi oleh investor asing, hari ini BBRI dia petanya merah ya. Jadi chartnya merah kayak gini nih. Nah, teman-teman yang hold BBRI hold aja dulu, nggak usah terlalu banyak beli jual karena kalau BRI memang plannya untuk jangka menengah panjang. Kemudian kita akan lihat untuk saham BCA. BCA-nya turun lumayan signifikan kemarin dan juga hari ini. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang belum punya saham BCA dan kepengen simpen saham BCA untuk jangka panjang, udah mulai bisa masuk nyicil dikit-dikit lagi. Meskipun valuasinya sekarang udah agak-agak tinggi. Dan kemudian selain itu, hari ini juga aku ngelihat untuk perbankan besarnya. Aku ngelihat perbankan besarnya di sini. Nah, ini saham BRI. BRI-nya di sini ya. Ini kalau aku bisa geser, dia tadinya membentuk higher low di sini. Ini low, ini higher low. Nah, ini di sini dia membentuk satu low lagi lebih rendah daripada ini sih. Tapi ya low-nya ini di sini. Sama ya. Jadi ini untuk BMRI ini satu area yang cukup bagus juga untuk buy on weakness gitu. Nah, kemudian selain BMRI, kita juga ada watch untuk saham perbankan besar yang lainnya, yaitu BBNI yang juga di area support. Tapi kalau dari 4 ini, mana sih yang paling di area support saat ini? Ada BCA dan juga BMRI. Nah, kemudian ditanya kenapa BMRI kok turun terus? Sebenarnya nggak turun terus, gantian aja sih naik turunnya. Nah, kemudian hari ini tuh ada satu saham yang sangat menarik sekali, dimana kemarin kita udah 2 hari yang lalu kita udah bahas bersama dengan Coach Hanin saham-saham dari grup Saratoga layak untuk diperhatikan. Dan hari ini saham MDKA itu breakout, M-Trade udah ada masuk untuk MDKA dan breakoutnya cakep banget ya, breakoutnya cakep banget. Kalau saya bisa gambar di sini, saya akan kasih lihat buat teman-teman nanti. Ini kalau aku bisa gambar untuk MDKA kayak gini nih ya. Jadi dia udah breakout dan dia targetnya bisa menuju sekitar 4.700 sampai 4.800-an gitu. Nah, terus watchlist kita apa? Watchlist kita ada BNI, Elsa, MPMX, DRMA, Same dan juga Tebik gitu. Terus kemudian untuk saham-saham dari grup Saratoga sendiri seperti contohnya AGII. AGII hari ini juga tadi mengalami penguatan yang lumayan signifikan, habis itu ada koreksi normal gitu karena aksi profit taking. Masih bisa dipantau untuk AGII-nya meskipun jangka pendek udah rawan profit taking gitu. Oke, terus kemudian sama apa lagi ya teman-teman ya yang mau dibahas di sini? Banyak yang nanya tentang Harum. Aku mau bahas tentang saham Harum nih. Harum menarik. Kenapa? Karena kemarin habis koreksi normal seperti yang udah dibahas di IG Live Jumat kemarin bareng dengan Coach Hanin juga ya. Ini mengalami pantulan, jadi hari ini tadi M-Trade ada buyback untuk saham Harum gitu. Nah, teman-teman untuk pembahasan tentang saham lebih detail teman-teman bisa cek di Morning Briefing M-Trade ya. Di Morning Briefing M-Trade teman-teman bisa cek di situ dan teman-teman bisa lihat juga dari menu live M-Trade Live Trading. Jadi di M-Trade ini VIP, sebagai VIP user teman-teman dapat apa aja sih? Dapat trading signal atau rekomendasi saham pastinya gitu ya. Oke. Oil naik, Medco belum jalan kata Jason Wibowo. Yuk kita lihat ya, Medco gimana ya? Siapa bilang Medco belum jalan? Medco udah lari kemana-mana, udah lari duluan ini ya. Jadi saat ini sih sebenarnya kalau aku bisa rangkum saham-saham komoditi ini naik lumayan signifikan. Ini naiknya kayaknya udah naik yang udah justru continuation gitu loh, bukan naik yang di awal banget. Jadi kita justru malah udah mulai harus siap-siap atau bersiap untuk profit taking gitu.
Jadi ya ini W Octavianus benar, oil udah jalan duluan, disusul coal, sekarang giliran CPO, gold dan nickel. Sebenarnya dulu yang duluan banget justru malah nickel dulu sih, kan Harum jalan dulu. Habis itu coal, yang lain kayak Adaro, PTBA dan kawan-kawan, disusul CPO dan juga oil gitu. Oke, untuk Elsa gimana? Elsa dan juga Toba. Nah, Elsanya di sini masih konsolidasi nih, bisa di watch nih Elsanya. Elsa masih konsolidasi. Jadi setelah naik tinggi dia konsolidasi, dia bisa breakout lagi gitu. Terus ada yang menarik lagi untuk komoditi yang agak-agak anomali itu Toba. TBS energi utama ini agak anomali. Agak anomalinya ketika yang lain naik dia turun, ketika yang lain turun dia naik gitu. Nah, untuk Toba sendiri dalam jangka pendek ini bisa menguat sampai level 1600, 1575 sampai 1600-an. Yang beli di bawah mulai rawan profit taking di area tersebut ya. Nah, terus kalau ditanya tentang ICBP dan Indofood gimana gitu. ICBP dan Indofood tadi barusan aku ngecek juga secara valuasi tuh benar-benar diskonnya parah, diskonnya hancur banget, parah banget sih ICBP dan juga Indofood. Jadi kalau teman-teman yang the real value investor harusnya sih suka untuk saham-saham kayak gitu. Dan juga dia turunnya tuh karena faktor eksternal sebenarnya, faktor eksternal perusahaan, dimana harga CPO naik terus dan itu menjadi pemberat untuk bahan bakunya dia gitu. Tapi sebenarnya secara perusahaan sendiri sangat sehat sekali. Cuman kalau teman-teman mengharapkan harga sahamnya cepat naik untuk ICBP dan Indofood ini lama ya. Jadi hati-hati kalau teman-teman berharap dari value investing harga cepat naik, itu salah, karena bisa hati-hati bisa terjadi value trap di situ. Kalau value trap tuh harga sahamnya nggak naik-naik, valuasinya murah tapi harga sahamnya nggak naik-naik. Nah, jadi kalau untuk ICBP dan Indofood ini investasi buat siapa dong? Investasi buat orang-orang yang benar-benar udah duitnya tuh sisa-sisa banget, nggak berharap supaya dapat return cepat, sehingga ketika diinvestasikan di situ juga dia nyantai-nyantai aja, nggak terlalu harap cepat gitu. Oke. Nah, aku akan mulai invite Coach Reo, Cesario Rey Abisur, dengan gelarnya panjang banget, LMNLP, aku nggak tahu itu apa, ACMC, CTNS, CHT, ACCF, CBNSPT. Beliau adalah Mind Technology Expert, di mana hari ini kita akan belajar tentang psikologi trading bersama dengan Coach Reo. Saya sendiri penasaran dengan ilmu dari Coach Reo. Yuk kita langsung aja panggil Coach Reo dari DOA TRTO, emosi netral dalam satu kali pertanyaannya. Penasaran. Halo Coach Reo. Halo Ciel, apa kabar? Live lucky, Tony Robbins banget. Yoi, topinya Tony Robbins masuk ya. Mas kan pakar NLP, bukan cuma pakar NLP. Sekali lagi teman-teman, perkenalkan di depan saya di sini ada Coach Reo. Coach Reo ini merupakan Mind Technology apa tadi ya Coach ya? Expert. Mind Technology Expert dengan gelarnya yang luar biasa, banyak banget. Bukan psikiater, bukan apa? Aku bingung. Coach Reo ini jadi sebenarnya siapa gitu? Dan hari ini akan bantuin kita tentang psikologi trading. Yoi. Ya, belum Coach Reo memperkenalkan diri ya. Teman-teman, penting banget buat kalian untuk ngerti tentang psikologi trading. Kenapa? Karena banyak orang bisa tahu tentang strategi atau trading plan, cara beli saham, cara jual saham, begini begitu, tapi nggak bisa menjalankannya. Ketika kita bilang, oh harusnya tuh beli di sini loh, harusnya tuh jual di sini, tapi nggak bisa ngejalaninnya. Kenapa? Karena faktor psikologi tadi, fear and greed. Ya, silahkan Coach Reo memperkenalkan. Thank you Ci. Jadi simply sih aku memang ya tadi ya yang Cici bilang ya, bukan psikolog, bukan psikiater juga, tapi memang aku karena dulu punya problem di beban emosi itu aku sangat erat banget ya, karena punya banyak trauma, fobia, luka batin kayak gitu. Nah ternyata yang hal seperti ini nih yang aku dari dulu nggak pernah bisa beresin, jadi itu nyangkut dalam diri. Jadi itu yang bikin aku sulit gitu. Nah kalau misalkan beban emosi itu sebenarnya sifatnya universal. Jadi kalau saya mungkin
trading itu nggak secara apa ya, kayak mungkin kalau JLN kan benar-benar full time gitu ya, atau teman-teman semua yang ada di sini juga kayak benar-benar lakukan itu fully. Tapi kalau saya memang lebih ke arah spesifikasinya, saya adalah tentang emosi. Kalau misalkan mau bicara trading, mungkin sama JLN akan lebih spesifik, akan lebih ngerti semuanya detailnya, gimana cara pengambilan keputusannya dan lain-lainnya gitu. Nah saya ya kalau sehari-hari lebih banyak memang ngebantu orang buat nge-handle gimana mereka emosinya itu bisa dalam keadaan state yang benar-benar aku bisa memilih sesuai dengan pilihanku tanpa kebawa sama beban emosinya aku. Nah seringkali kadang kita pas lagi mau trading itu ya sulitnya kan di situ ya. Makanya pas gridnya kena, misalkan transaksinya jadi akhirnya nggak dipikirin lagi gitu. Harusnya mungkin nggak masuk, kita malah masuk gitu. Nah terus kalau misalkan saatnya keluar malah kita tahan gara-gara kita takut, misalnya kayak gitu. Jadi seringkali memang psikologi trading ini erat kaitannya sama beban emosi, dan ya itulah akhirnya. Jadi ketika kita mau transaksi jadi sulitnya kan di situ tuh, Ci. Nah kalau misalkan mungkin kalau kita udah tahu, seringkali kan informasinya kita udah banyak ya dijelasin gitu. Kalau misalkan kayak gini kita harusnya gimana, harusnya jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Tapi seringkali kita yang melakukannya secara langsung pas lagi di lokasi itu ya ngalamin kayak yang disebutnya fenomena emotional hijack. Jadi emosinya itu yang akhirnya ngebawa kita untuk jadi asal ya transaksiin gitu, yang seharusnya mungkin kita nggak lakukan. Saat kita harusnya nahan, tapi kita malah jual. Saatnya kita jual malah kita beli misalkan, ya kan. Jadi akhirnya ya transaksinya jadi berantakan gitu. Nah lebih ke arah situ. Jadi sebenarnya emosi itu banyak orang yang bilang kita harus bisa memanage emosi kita atau dikendalikan. Ya, tapi sebenarnya bukan terkait dengan apa yang dikendalikan, lebih ke arah bagaimana kita membereskan apa yang ada di dalam tubuh fisik kita yang jadi drive yang tanpa kita sadarin dia itu ngendap di bawah sadar kita. Nah jadi nyangkut di bawah sadar ini yang bikin kita jadi kayak ngambil keputusannya itu salah melulu gitu. Dan itu nggak kita sadari. Makanya kalau misalkan kita punya banyak pengetahuan, kita banyak belajar, kita tahu segala macam, tapi ujungnya pas lagi mau praktek setengah mati. Karena kita balik lagi kena di emosinya lagi. Nah kalau contohnya ya misalnya dokter nih canggih banget, pinternya luar biasa, sangat ahli di bidangnya misalnya, jago operasi bedah otak. Terus hari ini dikabarin, CL nih ada saudara kan yang mau operasi, saudaranya Cici nih. Terus udah gitu dibilang gini, dokter ini baru aja tadi pagi si anaknya yang paling dia sayangin ngalamin kecelakaan. Terus begitu datang lihat muka dokternya tuh lagi kacau banget, katanya ini anaknya lagi koma nih di rumah sakit. Nah kira-kira kalau mau operasi bisa operasi dengan baik gak? Pasti dokter itu mau melakukan gitu kan. Nah biasa kan pasti tentunya kayak kayaknya susah nih. Kalau ditanya CL mau gak kalau misalkan anggota keluarganya dioperasi sama dokter ini di saat momen kayak gitu? Nggak mau. Iya. Karena pas lagi sehebat-hebatnya seorang dokter, secanggih-canggihnya dia, ya tapi ketika kena di beban mentalnya itu akan ke-trigger langsung emosinya keluar, jadi akan sulit. Makanya kalau dibilang dokter itu nggak boleh ngoperasi keluarganya, karena ada banyak sekali muatan emosionalnya yang akan mengaburkan semua pengetahuan yang dimiliki sama dokter itu. Nah jadi sehebat-hebatnya kita secerdas-cerdasnya kita belajar gitu ya, pengetahuan kita banyak, semuanya sifatnya disimpannya di neokorteks kita ya. Tapi kalau misalkan kita punya beban emosi, dia akan ke-hijack sama problem yang ada di amigdalanya. Jadi kayak ibaratnya gini, amigdala itu kan emosi ada di tubuh fisik, keakses sama amigdala, pas lagi mau masuk itu jadi nyangkut gitu. Ini kalau misalkan aku bisa gambarin mungkin secara garis besarnya nih kayak gini ya. Bentar, aku coba. Kalau di sini bisa di back ke depan nggak sih? Ya kayak gini ya. Oke, nah jadi kalau misalkan di layar nih, aku kasih lihat gambarannya. Jadi misalkan ini otak neokorteks kita yang paling besar. Terus ada lagi yang bagian amigdalanya itu yang di sini yang lebih kecil, dan satu lagi ada otak reptil. Nah, ketika kalau misalkan kita mau ngakses informasi, semua data nih yang kita belajarin itu adanya di sini nih. Ya, jadi kalau misalkan kita belajar tentang ngerti nih semua tekniknya, kalau misalkan kapan harus jual, kapan harus beli, kita tahu karena adanya di sini, di prefrontal cortex, di neokortex kita. Nah, tapi ketika misalkan kena beban emosi, itu di sini. Ya, ini yang namanya amigdala kita ketika memproses ya. Jadi ada filternya di sini, sehingga ketika kita mau dapetin data informasi di sini, kita jadi sulit untuk mendapetinnya karena apa? Keblokir sama temboknya di sini. Sehingga akhirnya keputusan kita nih nggak jauh-jauh dari sini, fight, flight, freeze, karena masuk di otak reptilia kita. Jadi fight, flight, freeze,
karena kita takut misalnya, ya kan, kalau takut kita kabur, ya kan, atau kita coba fight lagi misalkan. Kita coba fight lagi, kita tunggu misalkan, akankah ini bakalan naik, ternyata malah tambah jeblok misalnya. Ya kita coba fight, atau kita flight, kita kabur langsung, udah cut loss aja deh gitu. Terus atau misalkan kita freeze jadi diem aja kayak gitu ya. Nah jadi biasanya masuk kayak gini, atau yang ini yang suntik terus, invest terus, tembak-tembak terus gitu ya. Nah jadi kita masuknya di sini modenya, karena apa? Di sini ada hijacknya. Jadi beban emosinya di sini nge-hijack amigdalanya, ya. Jadi kita hanya berfungsi di fight, flight, freeze tadi. Nah jadi akhirnya semua pengetahuan yang kita ketahui di sini ini jadi nggak bisa berfungsi dengan maksimal. Nah jadi ibaratnya kayak begini nih, kita nggak bisa pakai, sayang banget kan? Padahal sebenarnya ini kita tahu banyak, kita belajar, ikut ini itu segala macam. Nah tapi akhirnya malah nggak bisa berfungsi. Nah yang perlu diberesin sebenarnya adalah di sini nih, semua beban emosinya yang terkait dengan apa yang ada di amigdalanya kita. Nah jadi kalau misalkan ini udah diberesin, otomatis kita nggak ada emosi yang ke-trigger gitu, sehingga kita jadi bisa ngambil keputusannya dengan lebih clear. Kayak gitu. Kurang lebih kalau dari penjelasan singkatnya sih kayak gitu Ci. Jadi seringkali kadang-kadang kita belajar banyak tapi semuanya ya nyangkut di sininya aja gitu loh. Jadi akhirnya nggak bisa pas lagi mau ngambil keputusan tuh selalu nyangkutnya balik lagi di amigdala lagi. Nah jadi itu yang perlu diberesin. Kita perlu ngeproses sebenarnya beban emosinya supaya bisa diberesin ketika dia lepas kayak ringan. Ketika ringan kita bisa ngambil keputusannya tuh lebih asik gitu. Nah jadi kalau misalkan nyangkut ya jadi sulitnya di situ karena ada emosinya lagi. Nah itu yang bikin nyangkut ya. Nah dia yang bilang nih, ini mah Mario Teguh, betul banget. Kayak Mario Teguh kan waktu dulu awal dia itu sangat-sangat bijaksana sekali. Dia tahu banget gitu semua ilmunya, dia ngerti banget, ngomonginnya Golden Way, sangat bagus sekali. Tapi begitu udah kena urusannya amigdalanya ke-trigger pas lagi kasus sama si anaknya itu, ya itu langsung heboh gitu kan. Dia kayak berlaku seperti bukan dirinya sendiri. Karena apalagi ke bawah sama beban emosinya yang ngendap di bawah sadarnya dia. Nah jadi beban emosi ini bikin kita jadi nggak rasional. Akhirnya nggak bisa mikir lagi, hajar aja semua kayak gitu. Nah itu yang perlu kita benar-benar beresin gitu. Kalau misalkan kita nggak beresin ya kita akan terbawa ke ombang-ambing sama emosinya kita sendiri. Nah tentunya ada faktor-faktor yang lain ya kayak gitu yang bisa diberesin. Nah itu perlu kita selesaikan. Kayak gitu Ci. Kalau aku bisa simpulkan nih ya, amigdala reptil itu ke-trigger ketika kalau trader ya biasanya habis cut loss gede atau habis rugi gede, itu yang pertama. Atau mungkin biasanya itu sih, atau mungkin dia habis cut loss berturut-turut, atau bisa juga justru malah dia habis cuan berturut-turut gitu, jadi malah dia terlalu senang, terlalu euforia, ada efek dopaminnya, jadi dia mengambil keputusan tuh tidak berdasarkan neokortex. Itu dia kenapa udah tahu caranya trading plan, udah tahu kapan harus membatasi resiko, beli berapa banyak, udah di plan, kayak nggak bisa jalan gitu loh, stuck di situ terus gitu. Pertanyaannya gimana sih Coach Rio supaya kita tuh bisa keluar dari jerat di sini, maksudnya informasi kayak stuck di amigdala atau di otak reptil, gimana caranya informasi itu bisa diteruskan ke otak neokortex, gimana caranya untuk menjinakkan amigdala dan juga otak reptil ini? Oke. So yang paling awal memang kita perlu tahu dulu kalau misalkan beban emosi itu bukan disimpannya di pikiran kita. Mungkin itu. Bentar, belum dijawab. Besok kita akan lanjut seminar bersama Coach Rio jam 10 pagi. Ini khusus untuk user VIP Mtrade, tapi kalau teman-teman mau ikut khusus seminar ini bisa langsung ke mtrade.id/cuantastic, mtrade.id/cuantastic ya. Di situ besok Coach Rio langsung praktek untuk mengintervensi atau encounter salah satu member VIP kita ya yang mengalami masalah psikologi trading. Oke, lanjutin Coach Rio, gimana caranya kita keluar dari otak amigdala dan otak reptil tadi dan informasi bisa sampai ke neokortex. Oke, sip. Jadi simply kalau misalkan beban emosinya itu, kalau kita perlu tahu dulu dasarnya lagi kembali. Seringkali kita ngertinya beban emosi itu adalah di pikiran kita. Ya makanya biasa kalau orang bilang, udah lu jangan stres, jangan banyak pikiran, jangan mikirin terus deh. Nah padahal sebenarnya beban emosi itu kesimpannya di tubuh fisik kita, tapi bukan di pikiran kita. Nah ini yang basic dasarnya dulu ya, karena banyak kita berasumsi emosi itu urusannya soal pikiran. Dan biasanya kita ketahui adalah emosi itu perlu dikendalikan, dipendam, diredam, kayak gitu. Nah, sedangkan emosi itu sebenarnya bisa dikeluarkan dari tubuh fisik kita. Jadi ada tekniknya sendiri buat ngebuangnya itu.
Ya, jadi ketika dibuang, kita akan lebih kayak jadi netral aja. Ketika netral itu kita jadi bisa, ya yang tadi, ngambil keputusannya jadi oke. Nah, caranya gimana? Simple, mungkin kita harus tahu dasarnya dulu, bahwa kalau misalkan emosi itu kesimpannya di tubuh fisik. Jadi kalau misalkan kita lagi marah, kesel gitu ya, contoh kalau lagi marah, gitu ya, ini pundak kita naik, misalnya kayak gini. Kalau kita lagi sedih, misalkan, atau kalau misalkan kita lagi takut, gitu ya, ini di sini ada naiknya di sini, pundaknya, kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan pundaknya naik ini, jadi apa? Direkamnya di sini sebenarnya beban emosinya. Nah, jadi beban emosinya ini perlu kita lepaskan. Nah, jadi lepaskannya gimana? Gampang sih sebenarnya, dengan tarik nafas doang. Tarik nafas, tahan, lepaskan. Nah, itu bisa lepas. Ya, jadi kayak gitu. Nah, cuman memang perlu untuk dilakukan dulu. Ya, jadi kayak mesti langsung dipraktekin sih. Jadi mungkin kalau misalkan emang besok bisa datang, ya kita langsung praktek aja. Karena kalau misalkan ngomong, percuma gitu. Ini kan banyak nih yang nanya, weh, ngomong doang nih, ngantuk, mau tidur, apa segala macem kayak gitu. Ya bisa aja sih gitu ya. Cuman kalau misalkan emang benar-benar mau coba praktek, ini akan bisa buat ngebantu ngeberesin gitu. Jadi balik lagi kepada yang benar-benar pengen selesaikan masalah kayak begini, ya itu bisa buat ngebantu ngeberesin diri kita sendiri supaya bisa selesai. Jadi ngambil keputusannya tuh bisa oke. Daripada misalkan emang kita cuman kayak, oke, lu bisa ngomong nih, lu ngerti apa segala macam gini, ya karena balik lagi mesti dipraktekin baru kita tahu gitu. Karena kalau enggak ya susah. Dan tarik nafasnya gimana, tarik nafasnya seperti apa, terus bagaimana prakteknya, ya itu semuanya mesti detailing sih, Ci. Karena kalau misalkan kita cuman ngomong jadi story doang nanti, nah lebih baik kita langsung praktek kayak gitu. Oke. Teman-teman di sini bisa dong problem psikologi tradingnya apa, bisa ditulis di situ, bisa ditulis di sini ya. Kenapa sih aku ajak Coach Rio ini? Karena sebenarnya aku teman Coach Rio dan aku salah satu kliennya Coach Rio juga loh. Jadi beberapa lalu tuh aku sempat mengalami kayak psikosomatis gitu. Terus jadi ketika Coach Rio tuh bantu untuk selesaikan one on one sih, dan surprisingly nggak nunggu waktu lama gitu. Jadi misalkan hari ini aku ngobrol sama Coach Rio untuk lepasin ini, lepasin itu, besoknya tuh langsung badannya berasa enak, berasa ringan gitu. Mungkin memang nggak bisa dalam satu waktu ini. Mungkin teman-teman di sini bisa problem psikologisnya tuh apa. Aku sendiri pernah mengalami di tahun 2008, waktu itu pas, kalau teman-teman ingat cerita aku yang ini ya, aku kayak ya ini terpenjara di dalam tubuhku. Market tuh jatuhnya lebih parah daripada krisis COVID kemarin yang 2020. Market tuh bisa turun sampai waktu itu tuh 60% dalam beberapa bulan. Dan saya salah trading error, beli saham waktu itu Astra International yang masih 5 digit harganya, ketambahan 01. Jadi mau beli berapa lot tuh ketambahan 01. Terus bukannya sahamnya naik terus turun. Nah, waktu itu saya bisa ngerasain bahwa sampai tangan kaki itu dingin semuanya dan keluar keringat dingin, diketokin pintu pun aku nggak nyadar, nggak bukain pintu kayak gitu. Jadi itu yang terhijack gitu. Nah, kalau dari pengalamanku sendiri untuk keluar dari problem emosi ini, aku terpaksa mau nggak mau waktu itu berhenti trading, berhenti total. Jadi breaking the pattern gitu, memutuskan pattern. Jadi Coach Rio, ketika orang trading itu, ketika salah trading sekali, biasanya dia akan muncul satu tendensi untuk balas dendam atau beli lagi lebih banyak biar semakin cuan. Average down, lebih banyak makin cuan. Kalaupun cuan, dia akan mau lebih banyak lagi supaya makin cuan sampai akhirnya terjebak di harga atas, harga tinggi. Nah, gimana sih caranya untuk mematahkan atau memutuskan addiction atau kecanduan trading ini? Oke, kalau aku sih biasa akan breakdown dulu sih, Ci. Karena setiap orang itu kan selalu beda-beda ya yang jadi drivernya dia. Karena setiap orang punya pengalamannya lain-lain, pengalamannya Cici sama pengalaman aku pasti beda, pengalaman teman-teman yang lain juga beda-beda semua. Nah, jadi dari setiap emosi yang mereka miliki, itu pasti drivernya beda-beda. Nah, makanya kita harus kayak lakukan, kayak menggali ke dalamnya, itu harus ngerti tahu gitu. Apa yang akhirnya sebenarnya menjadi driver utamanya yang nge-trigger beban emosinya kita. Nah, itu yang memang saya lakukan sehari-hari gitu ya. Dari orang yang punya masalah, misalkan kayak kesedihan yang mendalam gitu. Mereka nggak tahu cara buangnya gimana, terus bisa dilepaskan sama mereka. Terus kayak punya ketakutan yang sangat-sangat ekstrim sekali, yang bikin apa-apa jadi fear banget, takut banget. Nah, mungkin yang gampang begini ya. Kalau misalkan ditanyain nih hari ini, gimana kalau misalkan semua yang
tradingin misalkan, ya saat ini terus jeblok abis semua sampai nol misalnya kayak gitu. Semua yang kamu lagi floating nih, terus turun semuanya, loss semuanya, hancur semuanya. Terus kayak hari ini kamu nggak punya apa-apa lagi. Nah biasa kalau udah ngomong kayak gitu udah langsung triggernya tuh banyak tuh. Waduh nggak mau dong, takut dong gue nanti kalau ini gimana, gue harus gimana gitu kan, udah langsung banyak rasa yang macem-macem. Nah itu sebenarnya beban psikologi tuh. Kalau kita belum beresin itu ya, misalkan kayak just kayak gitu aja, kayak takut rugi misalkan. Ya atau misalkan potong 50% gitu, apa rasanya muncul? Kan pasti udah kayak nggak enak lah, nggak karu-karuan, misalkan kayak sedih lah, takut lah, marah lah, terus kecewa lah, itu beban emosi semua. Nah itu kalau kita nggak kurasin, nggak diberesin, itu yang jadi triggering kita terus. Makanya begitu mau trading kan jadi muncul melulu tuh. Nah itu yang memang harus kita pecahin sih, Ci. Jadi kayak memang ada tekniknya sendiri untuk di breakdown. Ya, dan besok kan kita akan sedikit kita bahas gitu ya. Jadi mungkin lebih mendalam karena di sini kan nggak bahas besok gitu. Kalau besok mungkin kita bisa lebih eksplorasi, jadi bisa tahu. Karena setiap hari memang saya banyak handle buat bantu spesifik ngelepasin beban emosinya orang. Jadi kalau misalkan kalau teman-teman mau trading, balik lagi yang saya bilang, trading itu paling jago misalkan sama Cielen lah, udah beres gitu ya. Atau misalkan teman-teman juga ada lebih banyak pengetahuannya daripada saya. Kalau saya bicara tentang trading, itu akan jadi semuanya soal teori buat saya. Tapi kalau misalkan saya bicara soal tentang beban emosi, itu semua praktek buat saya. Karena itu yang setiap hari saya lakukan buat bantuin orang ngeberesin beban emosinya. Yang kayak tadi Cielen ceritain soal psikosomatik segala macam, diberesin, hilang beban emosinya, dia beres semua. Jadi boleh dicek aja di Instagram saya, karena selama ini saya udah work lebih dari 10 tahun spesifik ngurusin beban emosi. Jadi gimana caranya ngebuang beban emosi keluar dari tubuh fisik kita. Jadi kita nggak usah banyak bahas teori-teori yang macem-macem, tapi lebih ke arah prakteknya langsung, biar kita gimana caranya ngebuangin beban emosi. Jadi bisa lihat langsung tuh, kalau saya bantu buang tuh kayak apa sih gitu ya. Nah itu yang akan bisa dirasain seperti itu. Oke. Ini ada pertanyaan, gimana caranya agar nggak FOMO di market? Besok itu aku bahas juga ya, saya yang akan bahas itu. Terus ini ada pertanyaan di WRP, gimana caranya supaya kita berhasil menekan aspek emosional kita supaya bisa kasih keputusan yang tepat, terutama saat berada dalam tekanan. Karena biasanya yang paling susah itu ya saat seperti itu, Coach. Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus banget. Nah, jadi ini mesti dieksplor memang. Ketika setiap orang itu kan punya emosinya beda-beda. Jadi kalau misalkan aku tanyain, kayak di breakdown dulu gitu. Ketika misalkan ada seperti itu momennya, rasa apa yang paling dominan muncul? Biasa kalau ditanya, 3 rasa dominan yang sering muncul, itu dicek dulu, kayak gitu. Tiga emosi yang paling sering muncul ketika kejadian itu datang, emosi apa yang jadi dominan yang kita rasain di situ. Nah, dari sini kita bisa explore nanti kenapa emosi-emosi ini muncul dalam diri kita. Biasa bergeraknya dari trauma masa lalu sih. Jadi kayak pernah kejadian, kayak tadi yang kalau CL bilang, oh aku pernah salah nolnya gitu segala macam, terus habis itu sampai jadi kejadian kayak gitu. Mau transaksi lagi mungkin kalau yang mirip-mirip jadi agak kadang-kadang deg-degan sendiri gitu, karena ketrigger sama emosi yang waktu itu. Nah, jadi setiap kita, emosi yang sekarang kita rasakan, itu adalah karena trigger masa lalu kita. Gitu. Jadi begitu masa lalu ada kejadian kayak begitu, ya terus kita belum selesaikan sama di sana, makanya ketika dibawa ke sekarang, begitu ada kejadian kayak gitu, tuh langsung kayak, aduh rasanya kayak nggak nyaman banget gitu, mau trading jadi takut misalkan, akhirnya ngambil keputusannya jadi nggak benar. Nah, jadi caranya gimana? Memang harus langkahnya spesifik. Habis dari sini, stepnya ke sini, beresinnya di sini, galinya di sebelah sini, baru dibuangnya begini. Karena kalau kita nggak lakukan kayak gitu, ya ujungnya kita jadi cuman kayak nasehat doang. Karena kalau nasehat doang kan biasa kita sering denger lah, misalnya, oh ya jangan begini, jangan begitu, kamu harusnya begini, kamu harusnya begitu. Jadinya di sebatas nasehat. Karena apa? Kita di drive-nya balik lagi, amigdalanya yang hijack, jebret. Akhirnya mau pakai neokortex kita tahu semua pengetahuannya, tapi nggak bisa dilakukan. Kalau yang sederhana misalkan di rumah tangga, tahu nih nggak boleh mukulin anak, kalau mukulin anak tuh dosa gitu. Tahu nggak boleh marahin istri itu wah nggak boleh, nggak baik gitu ya. Tapi kita tetap lakukan ketika ketrigger emosinya misalnya. Kalau saya dulu ketika ketrigger emosi marah sama istri saya, bisa saya stres sendiri, saya pukul-pukul tembok, saya jedok-jedokin pala ke tembok, gara-gara ya kayak nggak bisa, aduh ini kenapa sih kok dia begini aja nggak bisa ngerti misalnya kayak gitu ya, karena keselnya itu muncul gitu. Dan itu masalah yang nyangkut ya di amigdala kita itu tadi. Walaupun secara sadar aku tahu harusnya jadi laki-laki harus sopan, nggak boleh begitu ke istri, tapi nggak bisa tuh lupa semua langsung teorinya karena beban emosinya lagi yang tadi kayak gitu. Nah, jadi ketika udah bisa diberesin, baru bisa tenang tuh, kayak santai aja. Walaupun kejadian yang sama datang, tetap bisa tenang aja. Menarik banget ya. Jadi ini banyak yang nanya
Instagramnya Coach Reo, Instagramnya DOA_TRTO, doa_TRTO. Aku sempat ngebacanya doa Tirto, bukan ya? Bukan. DOA_TRTO ya, bener ya Coach ya? Betul, Tension Okay. Reducing Therapy Online. Sebelum aku bahas pertanyaan Aimewati, aku mau bahas satu atau dua pertanyaan yang lucu nih dari BBC Amax sih. Stres karena trading sambil kerja, kena omel customer, terus harga didam, apalagi all in di saham micin. Terus tetangga berisik, anaknya nangis-nangis, terus udah gitu belum sarapan. Kalau ini namanya kurang preparation. Satu, portfoliomu jangan isinya saham gorengan semua gitu loh. Mesti harus ada yang namanya portfolio management, harus ada saham-saham big caps-nya juga yang seringkali saya bilang seperti mengisi ember tuh batu besar dulu, baru kerikil, baru kemudian pasir-pasirnya. Itu jawaban untuk BBC Amaxi. Terus kemudian ini ada yang pertanyaan lagi, gimana sih caranya mengatur psikologi trading untuk beli saham IPO, dari Fuad Maulana, agar kita yakin pada pilihan kita untuk beli saham IPO padahal udah yakin. Tapi pengalaman yang selalu saya dapat selalu zong IPO, kayak misalkan mau beli Nano tapi takut zong kayak buka. Sebenarnya nggak semua tuh melulu diselesaikan dengan solusi emosi guys. Solusi untuk emosi ini benar-benar kayak yang orang udah ngerti caranya tapi nggak bisa lakuin. Nah itu diselesaikan sama Coach Reo. Kalau yang Fuad Maulana hadapin ini caranya dengan belajar. Kalau dengan belajar memahami perusahaan mana yang bagus, mana yang nggak bagus, pasti akan jadi lebih yakin. Yang jadi problem kan orang udah belajar, kenapa kok nggak bisa jalan-jalanin? Aku pernah mengalami momen itu di tahun 2008, 2009 waktu itu ya, terutama 2008. Aku tuh ngerti caranya, tuh ngerti kalau virtual trading forex tuh cuan terus, tapi begitu jalan beneran, pakai duit beneran, rugi. Kenapa? Karena emosinya yang main di situ. Nah, Coach, sebelum saya lanjutkan di Coach ya, nanti aku mau nanya nih ya. Nanti aku tuh mau nanya nih, kenapa orang seringkali mungkin tadi udah dijelasin ya, terjebak di amigdalanya gitu loh. Seringkali dia terjebak, dia tahu apa yang dia ingin lakukan, tapi dia nggak bisa-bisa. Dan kenapa dia nggak bisa keluar dari amigdalanya itu? Tapi dijawab nanti aja. Aku mau ngejawab pertanyaan dari Aimewati dulu. Trading juga urus beban anak juga, lemah juga, lebih pusing juga ya. Gimana supaya relax dan tetap enjoy? Jawabannya satu, tetap bersyukur bahwa kamu sehat. Sehat setiap hari udah paling bagus banget. Oke, silakan Coach Reo dijawab pertanyaanku yang tadi. Kenapa kita pengen sesuatu tapi gak bisa dapetin itu? Solusinya gimana? Oke. Jadi setiap orang itu lahir dengan beban emosi yang beda-beda ya, karena kita hidup selama puluhan tahun kan ngejalanin kehidupan. Nah jadi kalau aku bisa gambarin lagi ya, jadi kalau misalnya misalkan contoh 20 tahun, 30 tahun kayak gitu proses kehidupan kita jalanin. Nah itu dia akan ngadepin kayak misalnya contoh kita sekarang nih. Nah, ini terus ketemu beban emosi nih, kesedihan, ketakutan, kemarahan, seputaran uang tuh banyak banget misalkan ya, makna-makna yang kita berikan. Nah, awalnya kita belajar untuk kayak mengendalikan emosi, dan emosi itu ketika dikendalikan dia akan muncul emosi yang lain, kita kendalikan lagi, muncul emosi yang lain, kita kendalikan lagi, muncul emosi lagi, kita kendalikan lagi, muncul emosi lain, kita kendalikan lagi. Nah, trigger kita nih jadi banyak. Jadi kita bisa ke-trigger sama banyak tema nih dalam kehidupan kita. Dan seiring jalannya waktu puluhan tahun, kita kan sulit banget untuk menjalani kehidupan tanpa ada emosi dalam hidup kita. Nah, jadi akhirnya ini kayak saling berhubungan gitu loh. Nah, kita sebenarnya perlu untuk bisa ngebuangin ini semua, karena ini beban emosi yang kita bawa setiap hari dalam hidup kita. Karena setiap orang pasti ngalamin beban emosi yang lain-lain. Dan ini kalau misalkan dieksplor, ini kayak nggak habis-habis, ada banyaknya. Nah, kenapa kalau tadi pertanyaannya Ci Ellen, kok orang punya beban emosi, tapi nggak pernah bisa diselesaikan? Ya, karena kita selama ini bukan menyelesaikan, tapi kita belajar untuk mengendalikan. Nah, jadi kalau kita kendalikan emosinya, di sini kita kendalikan, 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 akhirnya kita jadi banyak sekali yang harus dikendalikan. Itulah kenapa beban emosi bukannya selesai. Ya, kalau mau diselesaikan gimana caranya? Kita harus belajar untuk membuang. Nah, jadi kita harus belajar tools yang lain, bukan hanya sekedar mengendalikan emosi. Kalau mau diselesaikan gimana caranya? Kita harus belajar untuk membuang. Nah, jadi kita harus belajar tools yang lain, bukan hanya sekedar mengendalikan emosi. Nah, jadi kita harus belajar untuk membuang. Nah, jadi kita harus belajar tools yang lain, bukan hanya sekedar mengendalikan emosi. Nah, jadi kita harus belajar tools yang lain, bukan hanya sekedar mengendalikan emosi.
Kalau kita buang, ini 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 kita buang, terus sampai habis gitu ya. Karena kita udah ngerti cara buangnya, ya secara spesifik, nanti kita makin lama makin clean nih pemikiran kita. Jadi nggak seberat kemarin gitu ya. Sampai suatu saat ketika kita udah beres-beresin semuanya, nah kita itu bisa bergerak dari kesadaran kita sepenuhnya ketika kita mengambil sebuah keputusan. Sehingga kita nggak kebawa lagi beban emosi kita. Karena ini all clear nih. Jadi kayak gini. Nah ketika clear ini, ya inilah jadi kayak nggak kebawa sama beban emosinya. Makanya kita harus belajar nih, jadi nggak cuman sekedar ada emosi dikendalikan terus gitu. Karena kalau misalkan dia dikendalikan terus, ini pasti akan bertambah, makin lama akan makin banyak. Dan ini nggak akan pernah selesai karena kita belajar kendalikan. Makanya kalau ditanya, semua orang kalau sekarang emosi gimana? Biasanya kan belajar dikendalikan, bukan belajar untuk dilepaskan. Karena kita nggak tahu strateginya gimana buat buang ini. Tapi kalau strategi mengendalikan, mengontrol, memendam, meredam, kita sudah sangat banyak. Jadi yang perlu kita pelajarin adalah gimana caranya secara spesifik kita buang emosi itu, bebannya keluar dari tubuh fisik kita. Ya, ketika udah benar-benar bisa keluar dari tubuh fisik kita jadi nggak ngurusin itu terus menerus. Karena kalau emosi yang harus dikendalikan, kita harus kendalikan terus seumur hidup kita. Tapi kalau dilepaskan, dia akan dilepaskan seterusnya kayak gitu. Ini banyak banget. Iya, gimana cara melepaskan emosi akan diajarin besok ya di seminar Cuantastic besok, psikologi trading, mengendalikan emosi kita dan melepaskan emosi kita gitu. Bahkan besok benar-benar praktek, ada prakteknya, ada member kita yang bakal di encounter langsung oleh Coach Rio. Terus ini ada pertanyaan, untuk baik kita udah tahu posisi yang tepat, tapi untuk sell kadang emosi yang berperan, meskipun mungkin aku anggap Sarah Romeo ini udah tahu cara jualannya. Karena attachment dengan profit and loss, attachment dengan uang. Pertanyaannya, Coach Rio, kenapa orang bisa attach dengan uang? Oke. Jadi bentar, kita itu selalu kayak ketemu kan banyak ya, kayak meaning, arti terhadap uang itu ada banyak setiap orang. Kalau ditanyain, ayo teman-teman semua, apa arti terhadap uang? Apa itu uang menurut Anda? Pasti artinya ada banyak tuh yang kita artikan. Nah, sehingga arti-arti itu yang teman-teman jawab, arti uang apa? Arti uang buat kamu apa? Jawab deh di komen. Nah, jadi kalau ditanyain apa arti uang buat Anda misalnya, ketika misalkan kita ingin jawab ya, arti uang kan banyak nih, setiap orang beda-beda arti. Nah, ketika kita punya arti uang ya, dan di situ arti-arti yang diberikan itu punya charge-nya sendiri di tubuh fisik kita. Jadi itu yang bikin kita jadi kayak kalau misalkan makanya punya maknanya tuh ke situ, jadi makanya kita jadi ketergantungan, misalkan jadi nempel banget ya. Ini kayak contohnya, uang itu adalah segala-galanya misalnya ya. Berarti kalau misalkan kita mau transaksi, mau rugi itu takut. Kenapa? Karena segala-galanya nih gitu kan. Atau misalkan uang adalah hidupku, begitu misalkan kalau misalnya sampai mau transaksi takut rugi, karena apa? Semua hidupku ada di situ gitu. Jadi kayak kita menggantungkan uang itu dengan arti-arti yang kita berikan, sehingga akhirnya jadi kecantol di situ. Nah, ini kita mesti breakdown juga, kita buang-buangin gitu supaya kelepas. Jadi kita nggak attach banget gitu, sehingga kita bisa benar-benar ya menggunakan akal pikiran kita gitu, sesuai dengan apa yang sudah kita pelajarin. Kayak gitu, Ci. Buat Coach Ria, uang itu apa? Buat saya ya uang aja gitu. Jadi ya alat tukar gitu ya, misalkan saya mau belanja ya saya bisa belanja kayak gitu ya, tapi nggak ada arti yang kayak segalanya, nggak ada emosi yang aku attach gitu. Jadi nggak ada kayak ini hidup matiku nih misalnya. Ada yang kemarin misalkan uang itu adalah alat pembeli kebahagiaan. Nah, kalau misalkan uang itu adalah alat untuk buat membeli kebahagiaan kayak gitu ya, sumber kebahagiaan, akhirnya dia nggak bisa bahagia misalkan kalau tanpa uang. Nah, terus kalau uang itu dikaitkan dengan kebahagiaan dia, pas mau transaksi juga takut kalau misalkan berkurang nilainya, bahagianya jadi nggak ada gitu. Dan ketika nggak punya uang, rasanya kayak nggak bisa bahagia. Akhirnya jadi kayak tambah down lagi. Jadi gini, kondisinya mungkin nggak berubah ya. Dia lagi nggak punya uang ya, dia nggak punya uang. Tapi begitu dia lagi nggak punya uang, plus kebahagiaan dia juga ditentukan sama uang, akhirnya jadi tambah drop lagi. Jadi bebannya itu double. Selain karena udah dianya mengalami kerugian, uangnya hilang, plus ditambah lagi karena di situ disematkan bahwa uang adalah kebahagiaan, jadi udah kehilangan uang, kehilangan kebahagiaannya juga. Nah, ketika kehilangan kebahagiaan, mau transaksi juga jadi kebawa lagi sama emosinya, akhirnya jadi ngambil keputusan. Nah, makanya jadi lingkaran setan itu tadi. Nggak kelar-kelar akhirnya. Teman-teman jangan lupa ya, kalau mau join seminar besok jam 10 pagi, langsung aja strategi ampuh atasi problem psikologi trading bersama Coach Rio dan saya. Besok langsung akan ada encounter ke salah satu member VIP kita.
jam 10 pagi. Ya, jam 10 pagi saya mulai dulu, habis itu Coach Rio akan masuk. Kemudian itu untuk VIP user. Kalau untuk non VIP bisa join dengan cara daftar di mtrade.id/cuantastic, mtrade.id/cuantastic. Saya kenapa ajak Coach Rio di sini karena saya sendiri merasa sangat terbantu sekali. Saya teman sahabat Coach Rio ketika dulu belajar di kelas NLP, tapi sebenarnya yang Coach Rio sampaikan ini lebih dari sekedar NLP aja gitu. Dan ketika saya bergaul dengan Coach Rio, ketika saya mengalami satu tantangan, satu problem psikosomatis yang saya bingung saya mesti harus kemana gitu, kayak minum obat apa juga nggak terlalu ngefek gimana. Tapi setelah dibantu oleh Coach Rio tuh yang aku kagetnya hanya dalam 1 kali pertemuan tuh, terus kayak saya bangun pagi besoknya, kok jadi enak ya? Ini aku kenapa ya? Aku minum obat apa kemarin? Gitu ya, kira-kira kayak gitu. Akhirnya ya saya bilang ke Coach Rio bahwa aku akan bantu orang lain, bagiin ini buat orang lain. Dan teman-teman jangan lupa follow Instagram Coach Rio, DOA_TRTO. Singkatannya apa sih Coach? Artinya apa? Tension Releasing Therapy Online. Tension Releasing Therapy Online. TRTO-nya ya. DOA-nya? DOA-nya Divine Auricular Assistance. Nah, jadi simply sih, kalau mungkin buat teman-teman semua CL, jangan percaya apa yang saya ngomongin ya. Mendingan teman-teman cek aja dulu sendiri gitu. Karena kalau misalkan saya ngomong mungkin jadi kayak cuman just lip talk or something like that. Tapi teman-teman kalau coba mau buka hati buat periksa, ya mungkin ini jadi sesuatu hal yang oke buat teman-teman semua gitu. Saya banyak handle kayak pejabat, pengusaha, saya banyak handle juga artis-artis juga. Kalau teman-teman lihat di IG saya tuh banyak sekali. Dan saya boleh dibilang termasuk salah satu yang paling banyak banget testimonialnya. Jadi kalau teman-teman cari testimonial, saya termasuk yang paling banyak. Dan memang itu true, karena mereka ngerasain sendiri. Banyak dari mereka yang orang-orang yang istilahnya top 1% di Indonesia, yang testimonialnya nggak bisa dibeli. Dan mereka kasih testimonialnya di page saya, di Instagram saya. Jadi kayak misalkan contoh ya, orang dengan penghasilan miliaran gitu ya, mereka ya kalau kita mau beli, saya nggak bisa bayar mereka untuk ngasih testimoni gitu. Tapi banyak di antara mereka yang seperti itu gitu, yang pejabat juga ada yang kayak pengusaha yang membayar pajak terbesar se-Jakarta Timur gitu ya, dulu di masanya dia. Dan masih ya cukup lumayan gitu, besar banget sampai sekarang juga. Nah itu juga dia kasih testimonial juga, politikus juga ada gitu ya. Mereka-mereka yang nggak bisa dibeli lah testimoninya, mereka kasih gitu. Jadi jangan percaya sama saya yang saya ngomongin ini tadi, ya mungkin Anda lebih baik cari tahu dulu, ya kan, cari informasinya lebih lengkap lagi. Sehingga kalau misalkan emang udah lengkap, lebih ngerti, ya ibaratnya Anda bisa trust the system gitu. Bukan soal saya cuma deliver doang kok pada Anda. Tapi kalau misalkan Anda pengen belajar, pengen lebih tahu, pengen lebih ngerti gimana caranya supaya Anda benar-benar bisa beresin persoalan beban emosi Anda ya terkait dengan trading, ya kombinasikan. Saya punya sistemnya untuk di bagian psikologinya, CLN punya di bagian ya strateginya semua ada. Nah itu jadi dikombinasiin aja, mungkin akan membantu teman-teman bisa lebih oke lagi. Saya juga nggak tahu sih bisa membantu sampai seperti apa ya, tapi ya hopefully bisa membantu lah gitu. Karena banyak teman-teman yang lain yang kena beban emosi itu mereka terbantu banget. Bahkan hari ini saya baru nanganin orang mau bunuh diri. Dia udah sampai siapin semua surat wasiat, udah tanda tangan notaris, udah segala macem. Terus udah bikin schedule juga ya, pengen bunuh diri tuh gitu di Swiss ya, karena kan kalau di sana hanya satu-satunya tempat yang boleh gitu. Nah jadi udah siap prepare ya, tadi ketemu cuma ngobrol 1 jam, abis itu ya batal deh coach, saya bunuh diri ya gitu sambil ketawa gitu. Jadi kalau untuk beban emosi udah deh, saya berani bahkan saya satu-satunya yang berani jamin ya, kasih 110% garansi untuk PTSD semua kasus. Kalau misalkan PTSD nggak selesai dalam satu pertemuan, saya balikin uang Anda, saya tambahkan 10%. Saya rasa nggak ada yang berani segila itu buat ngasih bold sampai kayak begini, karena saya yakin banget sama apa yang saya lakukan gitu. Nah jadi balik lagi, coba cek dulu aja. Ya mungkin kalau di sini saya ngomong jadi cuman kayak just lip talk gitu. Tapi kalau misalkan Anda lihat dan Anda coba pelajari dulu, Anda coba ngerti dulu, buka pikiran Anda, mungkin akan membantu Anda. Saya juga nggak janjiin apa-apa loh, tapi ya siapa tahu bisa ya kan, kayak gitu. Seperti yang teman-teman lain yang ngerasain perubahannya setelah cobain sistem ini. Thank you, Ci. Okay, so thank you so much
Coach Rio sharingnya buat malam hari ini sangat luar biasa sekali, dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir meskipun kita nggak banyak ngomongin saham di sesi kali ini. Semoga bisa membantu dan menjadi berkat buat banyak teman-teman semua. Selamat malam Coach Rio, selamat malam semuanya. Jangan lupa join seminar besok. Salam Thank profit. you. Sip. Thank you Cici. See you semuanya. Bye. Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.